Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam kondisi sehat dan masih tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Meskipun di tengah-tengah kondisi seperti ini kita harus belajar jarak jauh. Oke, saat ini kita akan mengerjakan formatif 1 PLSBD. Silahkan kamu perhatikan dan kamu catat informasi yang akan Ibu jelaskan. Oke, di formatif 1 PLSBD ini, apa yang akan anak-anak kerjakan? Perhatikan baik-baik. Di formatif 1 ini, anak-anak akan menceritakan kembali secara singkat, ya. Ada cerita Hak Aman dan Teluk Aman, dan cerita Jedo Pare Tonuwujo. Jadi silahkan anak-anak pilih salah satu dari kedua cerita ini. Pilih salah satu saja ya, lalu nanti anak-anak menceritakannya kembali secara singkat, secara tertulis dalam bentuk tulisan ya. Nah, untuk itu anak-anak silakan untuk mengulang kembali membaca cerita Hak Aman dan Teluk Aman. Masih ada di GCR-mu. Silakan perhatikan GCR-mu. Kalau kamu sudah mulai lupa, silakan kamu baca kembali. Ataupun anak-anak bisa menonton kembali video cerita Jedo Pare Tonuwujo. Di GCR juga masih ada, silakan cek GCR-mu masing-masing. Oke anak-anak, kalian nanti akan membuat suatu teks bacaan seperti ini dari salah satu cerita tersebut ya. Anak-anak silakan pilih ceritanya, kalian mau pilih cerita yang mana. Lalu jangan lupa untuk menuliskan judul ceritanya di bagian atas. Nah, ada yang berbeda ya. Di dalam satu teks bacaan ini akan dibagi menjadi 3 ya. Di paragraf pertama, ini anak-anak menuliskan pembukaan dari cerita tersebut. Ya. Lalu di paragraf kedua ini adalah isi atau permasalahan yang terjadi pada cerita tersebut. Dan di paragraf ketiga, anak-anak menuliskan bagian penutup dari cerita tersebut. Jadi hanya ada 3 paragraf yang menganut isi, pembuka, dan penutup. Ya, jadi silakan anak-anak ringkas secara terperinci. Bagian mana yang penting menurut kalian yang dimasukkan ke dalam teks ini? Ini adalah rubrik untuk penilaian formatif 1 PLSBD. Nah, silakan perhatikan ya kriterianya. Yang pertama, menuliskan cerita singkat ya, cerita rakyatnya secara singkat sebanyak 3 paragraf. Paragraf pertama ada pembuka, paragraf kedua isi, dan paragraf ketiga penutup. Nah, kalau anak-anak hanya dapat menulis 1 paragraf saja, hanya bagian isi atau hanya bagian pembuka saja, maka nilai anak-anak di bawah KKM. Ya. Lalu kalau anak-anak mampu membuat 2 paragraf dan 2 paragrafnya itu ada pembuka dan isi atau hanya isi dan penutup saja. Begitu. Kalau hanya memenuhi 2 saja berarti anak-anak nilainya pas-pas KKM. Nah, ini nilai yang diinginkan semua para siswa di atas KKM. Ataupun nilai nanti unggul ya. Kalau di atas KKM ini anak-anak membuatnya 3 paragraf. Ya, 3 paragraf dan membuatnya dengan rinci. Ya, membuatnya dengan rinci. Harus jelas apa yang kamu tuliskan di bagian pembuka, isi, dan penutup. Maka kamu memperoleh nilai di atas KKM. Lalu, nilai yang paling bagus, nilai unggul, 88-100. Kalau kamu bisa menulis 3 paragraf yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Dan ada tambahannya.
Kalau kamu bisa merangkum itu ceritanya sesuai dengan cerita aslinya secara garis besar, maka kamu akan memperoleh nilai unggul. Perlu juga kriteria yang kedua yang anak-anak perhatikan adalah kalimatnya. Apakah kamu sudah menggunakan kalimat efektif dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan? Kalau sudah sesuai, anak-anak akan memperoleh nilai unggul. Tetapi kalau masih ada kesalahan, minimal di 3 dan di bawah 3 kesalahan, anak-anak masih memperoleh nilai di atas KKM. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 yaitu 4, 5 begitu, anak-anak dapat nilainya pas-pas KKM. Dan kalau lebih dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, anak-anak hanya memperoleh nilai di bawah KKM. Jadi silakan perhatikan penulisanmu ya anak-anak, karena Bapak Ibu gurumu akan menilai kamu menulisnya bagaimana caranya. Oke, demikian penjelasan Ibu mengenai formatif 1 PLSBD-mu. Jika ada yang belum jelas atau yang perlu dipertanyakan, silakan tanya ke wali kelasmu masing-masing. Selamat mengerjakan anak-anak, berikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.